Bab 505. Ini namanya kelicikan pengusaha. Seseorang yang bergerak di bidang seni. Kebahagiaan terbesar dalam kehidupan mereka adalah seperti hari ini. Dapat menerima pengakuan dari idola mereka. Yang dirakan pria ceroboh sekarang adalah hal itu. Dahulu sekumpulan pemuda itu memujinya karena memiliki konsep seni yang sangat mirip dengan Master Louis. Dan saat itu dia sudah sangat senang. Sehingga kehilangan rasa waspada pada mereka. Hari ini, yang dia dapatkan adalah pengakuan dari idolanya, Master Louis sendiri. Saat ini dia merasa sangatlah senang. Dia sangat senang hingga meneteskan air mata. Lalu tidak berhenti bersujud. Selama bertahun-tahun bertahan. Ketika melihat keempat kata itu, dia merasa semua ini sangat sepadang. Setelah selesai bersujud ke arah Louis Lu, pria ceroboh itu mengangkat lukisannya. Lalu memandanginya sembari meneteskan air mata. Mata para pengusaha di sekitar sana bersinar. Lalu berkata, "Tuan, lukisan anggrek hitam kamu ini, bagaimana jika menjualnya kepadaku? Aku akan memberikanmu 1 juta. 1 juta. Apakah kamu bercanda?" Lukisan anggrek hitam ini memiliki akurasi yang sangat tinggi. Di atasnya juga terdapat sertifikasi dari Master Lewis. Harganya setidaknya pasti di atas 3 juta. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Aku akan tawarkan sebesar 5 juta. Para pengusaha itu ternyata langsung meningkatkan harga. Berusaha membujuk pria ceroboh itu untuk menjual lukisannya kepada mereka. Di masyarakat sebenarnya ada banyak seniman yang tidak terkenal. Dan sebenarnya keterampilan mereka sangat tinggi. Tetapi lukisan mereka tidak bernilai tinggi ketika dijual. Alasannya karena citra. Citra ini tidak hanya membutuhkan keterampilan, namun juga harus mengerti pemasaran dan kehebohan. Tidak tahu apa yang dahulu Genko Tian gunakan untuk membuat lukisan Louis Lu itu menjadi sebuah tren, namun bagaimanapun, keterampilan dari Louis Lu memang tinggi. Ini adalah talenta, bukan hal yang bisa dicemburui. Intinya seorang seniman yang tidak terkenal, karyanya pasti tidak akan bernilai tinggi. Namun jika di atasnya terdapat nama seorang seniman terkenal, maka kondisi akan berubah. Bagi pria ceroboh ini, dahulu mereka demi mendapatkan 300.000, mereka harus mengerahkan otak mereka untuk memikirkan rencana penipuan. Namun jika dilihat sekarang, hanya dengan ada 4 kata ini, harga lukisannya langsung melesat seperti roket. Pembukaan harganya langsung jutaan. Pria ceroboh ini sama sekali tidak pernah menduga dirinya benar-benar dapat beruntung seperti hari ini. Dia memegangi lukisannya, mendengar para pengusaha bersaing memberikan harga, dan kedua tangannya tidak berhenti bergetar. Beberapa saat kemudian, dirinya yang dahulu tergiur karena 100.000 uang tunai, saat ini mengambil keputusan yang mencengangkan. Tidak menjualnya. Ini adalah pengakuan idola padanya. Ini adalah sebuah kehormatan. Jadi benda ini tidak dapat dinilai dengan uang. Jadi, tidak peduli seberapa tinggi harga yang ditawarikan, pria ceroboh itu tetap tidak menjualnya. Ketika para pengusaha melihat keputusannya, mereka semua merasa sedih. Jika dia tidak bersedia menjualnya, apalagi yang bisa mereka lakukan? Karena tidak mungkin mereka merebutnya begitu saja. Di waktu yang bersamaan, tatapan semua orang menoleh ke arah lukisan yang hancur di bawah kaki pria ceroboh itu. Mereka ingat itu adalah lukisan elang bertengger di pohon yang asli. Hanya saja sudah dihancurkan oleh Master Louis. Jika dapat menyatukan serpihan-serpihan tersebut, seketika perebutan terjadi di sana.
Beberapa orang itu sudah menginjak-ninjak pria berambut pendek dan yang lainnya. Pria ceroboh itu segera menghindar. Khawatir di tengah keributan itu, ada orang yang merebut lukisan anggrek hitam darinya. Saat ini, seorang pengusaha yang menyisir rambut ke belakang berjalan ke depan pria ceroboh itu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Apa kabar? Apakah kita boleh mencari tempat lalu berbincang sejenak?" Pria ceroboh ini seketika merasa waspada. Lalu berkata, "Sudah aku katakan, lukisan ini tidak akan aku jual." Pria tersebut menggelengkan kepalanya, "Kamu jangan tegang. Aku bukan datang untuk membeli lukisanmu. Tetapi aku ingin bekerja sama denganmu." "Bekerja sama?" Ekspresi pria ceroboh itu terlihat aneh. "Aku bisa memberikan uang untuk membantumu mengadakan pameran. Namun ada beberapa syarat, yaitu seluruh gambar kamu di pameran hanya boleh diotorisasi oleh perusahaanku. Dan aku akan membagikanmu uang secara proporsional. Mengenai hal ini nanti bisa kita bicarakan lebih jelas lagi ketika bekerja sama." Lihatlah, apa itu kelicikan seorang pengusaha. Ini adalah kelicikan seorang pengusaha. Pria ceroboh ini memiliki keterampilan yang tidak rendah. Hanya dengan lukisan anggrek hitam yang mendapatkan pengakuan dari Master Louis itu, pameran yang dia adakan sudah dapat menarik perhatian orang. Tiba saatnya menggunakan lukisan anggrek hitam ini sebagai lukisan yang tidak dijual. Lalu sisanya hanya perlu memenuhinya dengan lukisan terdahulu dari pria ceroboh ini. Seorang seniman yang mendapatkan pengakuan dari Master Louis. Siapa yang berani mengatakannya buruk? Orang yang mengatakannya buruk hanyalah orang-orang yang tidak mengerti sen. Dengan pasti, nilai dari pria ceroboh ini akan berkembang pesat. Nilai karyanya juga akan meningkat dengan tidak terduga. Ini namanya kelicikan pengusaha. Pria ceroboh ini terkejut. Tentu saja dia tidak akan melewati kesempatan ini. Jadi dengan cepat dia memutuskan untuk bekerja sama. Louis Lu sendiri mungkin juga tidak menduga. Hanya dengan 4 kata darinya, dirinya telah menciptakan seorang seniman baru. Ini namanya takdir. Seseorang yang cukup untuk bersinar. Meskipun hanya dengan sedikit tindakan saja, dia sudah dapat membantu orang lain mendapatkan takdir baik. Dan akhirnya langsung merubah kehidupan orang itu. Itu juga kenapa ketika Ella Lu ingin mendekati Louis Lu setelah mengetahui dia adalah pewaris dari kesadaran Kaisar Qing. Setelah Louis Lu pergi, Sally Liu dengan bingung bertanya, "Louis, kenapa kamu menulis di lukisan pria ceroboh itu? Apakah kamu tidak tahu tulisan kamu sangat bernilai tinggi?" Louis Lu tersenyum dan berkata, "Aku dapat melihat orang itu tidak jahat. Selain itu keterampilannya tidak buruk. Jadi aku tersentuh dan menulisnya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa meniru konsepnya. Meskipun hanya sedikit, itu sudah membuktikan dia memiliki talenta yang tinggi. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu." Sally Liu memiringkan kepalanya. Di saat ini, dia tiba-tiba merasa pakaiannya ditarik dari belakang oleh seseorang. Lalu sebuah perasaan yang aneh muncul di dalam hatinya. Bersambung.